Halo teman-teman, kali ini kita akan sedikit belajar tentang teori right issue beserta dengan studi kasusnya, yaitu right issue saham energi yang akan berlangsung pada awal bulan Juli 2021. Langsung saja kita mulai. Jadi apakah right issue itu? Right issue adalah penerbitan saham baru atau HMETD yang diberikan kepada investor lama untuk membeli atau menyetor uang melalui saham baru tersebut. Dan apabila saham baru tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dieksekusi, maka akan diserahkan kepada investor lain. Kira-kira seperti itu. Jadi tujuan dari right issue ini adalah untuk menghimpun uang, yaitu untuk menambah modal kerja, mendukung rencana aksi korporasi, ekspansi bisnis, hingga membayar utang. Jadi kira-kira itu adalah pengantar dari right issue. Nah, untuk memperoleh dokumen prospektus right issue, teman-teman bisa buka website idx.co.id/berita/pengumuman. Nah, kata kunci yang bisa digunakan untuk pencarian right issue ini ada beberapa, yaitu right issue, penawaran umum terbatas, kemudian PUT, hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, kemudian bisa juga dengan menggunakan kata kunci prospektus, keterbukaan informasi, serta langsung masukkan saja kode saham yang bersangkutan, misal energi. Nah, kemudian setelah kita download, apa hal penting yang perlu kita baca dalam sebuah prospektus right issue? Nah, jadi ini adalah cover atau halaman utama dari prospektus right issue saham energi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, jadi prospektus itu nggak perlu dibaca semua, cukup beberapa bagian saja yang perlu dibaca dan dipahami. Jadi ini adalah ringkasan umum. Kalau ringkasan umum yang dibaca adalah harga pelaksanaan, yaitu 126. Kemudian setiap 100 saham berhak atas 140 HMETD. Jadi di ringkasan itu yang perlu dibaca dan dipahami hanya dua itu saja. Jadi rasionya berapa dan harganya berapa. Nah, kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jadwal. Nah, jadwal yang perlu diperhatikan yang penting pertama adalah tanggal KUM. Apakah KUM itu? Jadi KUM itu adalah tanggal dimana kalau kita pegang sampai tanggal KUM tersebut, kita akan memperoleh right atau HMETD. Jadi di sini apabila kita pegang saham energi sampai closing tanggal 30 Juni dan kita jual tanggal 1 Juli, kita tetap akan mendapatkan si right atau HMETD-nya. Nah, kemudian periode perdagangan HMETD itu biasanya kurang lebih 1 minggu. Jadi di sini tanggal 6 sampai 14 Juli. Nah, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pembeli siaga. Jadi ada right issue yang ada pembeli siaganya dan ada right issue yang tidak ada pembeli siaganya. Nah, nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah rencana penggunaan dana. Di sini penggunaan dana energi kita bisa lihat di prospektus. Yang pertama adalah pembelian 250.000 lembar saham atau 25% dari total saham Energi Mega Pratama. Jadi Energi Mega Pratama ini adalah anak perusahaan dari energi sendiri. Kemudian yang kedua adalah pelunasan kewajiban sehubungan dengan pinjaman dari Golden Glade. Nah, ini saya nggak tahu Golden Glade ini ada hubungan afiliasi dengan energi atau tidak. Saya nggak gitu tahu. Kemudian yang ketiga ada peningkatan penyertaan perseroan kepada salah satu entitas anak perseroan, yaitu EIBL. Ini adalah anak perusahaannya. Kemudian yang keempat, pemberian pinjaman kepada entitas anak, yaitu EMP Malakas Trade dan EMP Energi Terbarukan. Kemudian yang kelima adalah modal kerja. Nah, kemudian kadang itu ada right issue yang dia sudah sepertinya jadi, tapi ternyata saat KUM juga nggak ada kepastian gitu. Nah, solusinya adalah pada saat H-2 atau 3 hari sebelum KUM tadi, teman-teman bisa cek
di website KSEI, kemudian masukkan bulan terbaru dan cek apakah di website ini sudah tertulis nama saham yang akan right issue. Apabila sudah ada, maka sudah dipastikan right issue akan berjalan. Tapi jika sudah sampai hari H kum tapi ternyata belum ada surat di website ini, maka kemungkinan besar jadwal right issue akan diundur. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau di download dokumennya kira-kira isinya seperti ini. Kalau sudah ada dokumen seperti ini berarti sudah resmi atau sudah efektif dari OJK. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang istilah-istilah dalam jadwal HMETD atau right issue. Yang pertama adalah tanggal kum. Jadi tanggal kum di pasar reguler dan pasar negosiasi itu apabila kita pegang atau hold saham sampai closing tanggal kum, jadi tanggal 30 Juni closing, itu kita masih hold, maka kita akan dapat right issue. Nah, tanggal X ini artinya adalah apabila kita beli tanggal 1 Juli, itu kita tidak akan memperoleh right lagi, karena tanggal batas terakhir untuk dapat right itu yang kum di pasar reguler dan negosiasi. Kemudian tanggal kum pasar tunai dan X ini kita tidak pakai karena kita tidak trading di pasar tunai. Kemudian recording date atau pencatatan itu adalah H+2, 2 hari setelah kum. Jadi 30 Juni, 2 hari kemudian tanggal 2 Juli. Jadi kan pencatatan saham di KSEI itu kan T+2. Jadi ini 2 Juli. Kemudian distribusi, itu distribusi right atau HMETD tanggal 5 Juli. Jadi 5 Juli sore itu si right-nya sudah ada di portofolio kita apabila kita hold sahamnya saat kum. Nah, kemudian pencatatan right di bursa periode perdagangan 6-14 Juli, ini kira-kira 1 minggu. Nah, periode pelaksanaan ini adalah tanggal dimana kita bisa exercise atau tebus. Jadi pelaksanaan itu istilah lain dari tebus atau exercise. Tanggalnya sama dengan periode perdagangan. Jadi artinya selama perdagangan kita bisa melakukan tebus right menjadi saham. Nah, kemudian periode distribusi saham hasil HMETD itu 2 hari setelah kita ajukan penebusan, maka 2 hari kemudian akan jadi. Jadi apabila kita tebus tanggal 6, maka right akan menjadi saham tanggal 8. Begitu juga kalau kita tebus tanggal 14, maka right akan menjadi saham tanggal 16 Juli. Kemudian ada pemesanan saham tambahan. Ini biasanya untuk investor gede kalau nggak ada pembeli siaga. Ini kita lewati aja. Tanggal penjatahan ini adalah penjatahan saham tambahan, kita skip. Kemudian pengembalian kelebihan uang, pembelian saham tambahan juga kita skip karena kita tidak main di 3 ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan setiap 100 saham akan mendapat 140 HMETD. Artinya jika kita hold atau punya sahamnya sampai kum, maka setiap 100 saham akan dapat 140 right, berlaku kelipatan. Jadi apabila teman-teman punya 10 lembar atau 10 lot, maka teman-teman akan mendapatkan 14 lembar atau lot HMETD. Kemudian nominal ini kita bisa abaikan dulu. Jadi nominalnya adalah masalah pencatatan di laporan keuangan. Jadi ini tidak terlalu signifikan untuk kita. Kemudian harga pelaksanaan exercise atau tebus 126. Nah, kemudian harga teoritis. Nah, kapan ada harga teoritis? Harga teoritis itu ada kalau saat harga closing di kum date itu lebih besar sama dengan harga tebus right. Jadi misalkan harga close energy saat kum date 30 Juni adalah 130, maka harga open energy saat ex date 1 Juni menggunakan harga teoritis, kita menggunakan harga rata-rata. Harganya waktu close kum date 130 dikali rasionya 100, harga pelaksana 126, kemudian setiap 100 dapat 140, kemudian dibagi 100 tambah 140, ini setiap 100 saham dapat 140 right. Kemudian harga teoritisnya di 127,6, dibulatkan 127 atau 128. Ini bergantung pada kebijakan dari bursa, dibulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, bagaimana kalau saat close kum date itu harga sahamnya di bawah harga tebus? Misal
Harga close energy saat cum date 30 Juni 125. Berarti harga open energy saat next date itu tidak akan ada perubahan, tetap 125. Nah, kalau kita pegang rate-nya saat close tanggal 30 Juni dan harga di bawah 126 atau di bawah harga tebusnya, tetap dapat rate. Kemudian berikutnya adalah perdagangan HMETD. Saat periode perdagangan HMETD tanggal 6 sampai 14 Juli akan ada ticker baru, yaitu Energy Strip R, dan pasarnya adalah pasar tunai. Jadi maksud dari pasar tunai adalah apabila kita tebus saham itu hari ini, maka uang yang kita sediakan untuk tebus harus siap hari ini sebelum jam 12 siang. Beda kalau kita trading saham di pasar reguler, kita hari ini belum ada uang, nggak apa-apa, kita bisa beli, kemudian 2 hari kemudian kita akan ditagih uangnya untuk menebus saham yang sudah kita beli. Kalau rate hari ini juga sebelum jam 12 harus dilunasi pembeliannya karena pasarnya tunai. Seperti itu. Nah, kemudian berapa harga energy rate pada saat perdagangan HMETD? Harga energy rate itu kira-kira adalah selisih dari harga energi dikurangi dengan harga tebus rate. Misal, harga energi saat tanggal 6 itu adalah 130, maka harga tebus kemudian harga tebus energy rate-nya adalah 126, maka harga energy rate yang ada di ticker itu kira-kira adalah 130 kurangi 126. Jadi energy rate kira-kira ada di harga 4. Kemudian apabila harga energinya misalkan tanggal 6 sampai 14 itu ada di kisaran 120, harga tebus energy rate 126, maka secara teoritis itu harusnya harga energy rate-nya itu negatif, tapi karena nggak bisa, jadi kemungkinan besar harga energy rate-nya itu adalah di angka 1 sampai 2. Seperti itu. Nah, kapan kita menebus rate dan kapan tidak? Misalkan harga energy rate-nya 4, harga tebus energy rate-nya 126, sedangkan harga pasar itu 120. Apakah menarik untuk ditebus? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita nebus 126 artinya kita keluar uang 126 rupiah untuk mendapatkan harga pasar energi itu 120, tentu nggak menarik. Nah, apabila harga energinya 4 kemudian tebusnya 126, itu kan modal kita jadi 130. Tapi kalau harga pasar energinya 135 atau 140, itu tentu akan menarik untuk ditebus. Nah, ada right issue yang memang dibuat menarik untuk ditebus, dan ada right issue yang sengaja dibuat tidak menarik, sehingga yang akan tebus right itu nanti adalah pembeli siaga atau pemegang saham pengendali itu sendiri yang akan tebus. Nah, bagaimana dengan right issue energi? Apakah akan dibuat menarik atau tidak? Kira-kira bagaimana jawabannya? Nanti kita akan bahas. Kemudian cara exercise atau tebus right. Untuk melakukan penebusan atau exercise, maka bisa hubungi sales sekuritas masing-masing. Kemudian setelah right issue selesai, biasanya akan ada kecenderungan harga saham akan naik. Kenapa? Karena perusahaan itu sudah dapat uang dari penebusan right. Kemudian saham mayoritas sekarang dikuasai oleh pengendali atau pembeli siaga. Jadi ada kecenderungan harga saham itu akan naik. Tapi nggak selalu. Ada juga yang harga saham itu naik tapi terlambat. Jadi maksudnya setelah 1 minggu atau setelah 2 minggu, setelah 1 bulan baru harga itu bergerak naik saat orang itu sudah melupakan right issue. Bisa jadi seperti itu. Contohnya adalah Friend. Friend itu sahamnya naik setelah kira-kira 1-2 bulan setelah right issue-nya selesai. Nah, kemudian bagaimana trading plan saya di saham energi ini? Jadi trading plan saya di energi saat ini adalah bottom fishing. Jadi saya berencana untuk beli energi di area 115 ke bawah sebelum cum dari right issue-nya, supaya saya dapat energi right atau HMETD-nya. Nah, kemungkinan harga induk atau energi akan ditekan, jadi dibuat di bawah harga tebusnya yaitu 126 supaya orang tidak tebus.
Kalau orang tidak tebus, maka nanti pembeli siaga yang akan beli rate yang nggak laku itu. Nah, si pengendalinya itu kan berarti modalnya sekarang 126 ya, si bakrinya itu. Nah, kalau energi ditarik naik, maka auto cuan. Itu tentu akan mudah kalau harga langsung ditarik naik. Nah, tapi di sini saya bikin worst case-nya, kemungkinan terburuknya itu harga ditekan dan tidak dibawa naik sampai rate itu selesai. Nah, kemudian induk akan saya simpan, tapi energi rate akan langsung saya jual di awal perdagangan rate tanggal 6 Juli, dapat capital gain. Jadi biasanya hari pertama itu di detik-detik awal, menit-menit awal harga rate itu masih tinggi-tingginya apabila rate-nya itu ternyata dibuat tidak menarik. Ada kesempatan untuk exit rate-nya di awal perdagangan rate. Kemudian saya akan hold energi dan tambah beli induk si energinya sampai periode perdagangan rate selesai. Berharap harga akan dikerek naik setelah perdagangan rate selesai. Kemudian saya akan set stop loss saya kalau harga turun ke bawah 105. Nah, ini high risk, cukup high risk untuk saham energi karena kita tahu track record saham energi ini emang dari dulu energi bakri itu kurang track recordnya kurang bagus gitu di bursa. Nah, jadi saya akan stop loss ketat. Nah, tapi saya ada sedikit keyakinan harga itu bisa jalan atau naik setelah right issue itu selesai. Jadi karena rate-nya nggak laku, maka akan diambil atau ditebus oleh pembeli siaga, yaitu grup dari Bakri. Kemudian beberapa hari kemudian, kan modal mereka 126, jadi harga itu seenggak-enggaknya harusnya naik ke atas 126. Nah, masalahnya time frame-nya itu yang kita kadang nggak bisa tebak, bisa +1, bisa 1 minggu kemudian, bisa 1 bulan kemudian. Nah, itu kembali ke profil resiko teman-teman semua. Jadi kira-kira seperti itu sedikit teori dan studi kasus tentang right issue energy ke depan. Kalau teman-teman mau coba bisa beli ya 1-2 lot. Jadi untuk teman-teman belajar segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan masih akan ada banyak video konten-konten berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Kira-kira segitu aja kali ini. See you teman-teman, bye-bye.